Udah, sementara di arah bottom lane, kali ini Skylar yang akan berhadapan dengan Hais. Perbedaan tipikal dari hero juga ini cukup mempengaruhi, sedangkan dari Emblem nih, Prof. Wilderness Blessing untuk Povius. Berarti dia bakal lebih sering rotasi ke area river ya. Sementara berbeda dengan adanya Swift yang dimainkan sama Dairon dan juga Tenacity. Agar nanti ketika dalam keadaan yang kritis, dia akan mendapatkan yang namanya hybrid defense juga nih dari Tenacity-nya. Sementara Bargain Hunter yang dibawakan juga sama Skylar agar nanti lebih mudah mendapatkan Holy Crystal. Karena mau gimana pun Harit, power spike-nya ada di Holy Crystal. Dan berbeda juga dengan Hais. Dia nggak bawa Tenacity, dia bawa Master Assassin. Buset deh. Untuk bisa lebih galak di landingnya. Dia pede banget pastinya ya. Dia mau coba untuk menangin poke dari Skylar-nya juga. Sementara bergerak karena top lane, ini udah mulai terjadi adanya keramaian, berbagi experience pastinya. Selagi juga menunggu karakter turtle yang pertama akan muncul. Oke, tapi sepertinya tadi ada pergerakan terlebih dahulu oleh pemain dari RRQ Langsung, tanpa untuk level bisa 4. langsung, walaupun mereka belum level 4, tapi setidaknya turtle yang pertama, itulah yang mendongkrak mereka. Yap, dan ini mematahkan juga dari first turtle raid milik Nile. Ya, karena Nile kebetulan pakai Hayabusa ya, jadi nggak bisa buru-buru juga untuk bisa mendapatkan kontes di area turtle-nya. 3-man move yang terlalu cepat menurutku, karena kita tahu juga bahwa power dari Roundel dan juga Nino, ini clear-nya lama. Decision yang dibuat dari RRQ sepersekian detik, mereka langsung respon dengan cepat. Wih, Pak Pulung. Saya sendirian bersama alter ego ya. Pak Pulung namanya Pak Pulung ya. Namanya Pak Pulung. Abis ngekes kabur. Disenggol nangis. Tapi udah nih ya, kita lagi-lagi melihat bagaimana sebenarnya masih terbilang cukup aman-aman aja nih. Belum ada agresivitas yang berarti kayak mereka bermain secara objektif, terutama untuk RRQ Hoshi, Prof. Iya, harus sih lebih tepatnya. Karena mereka juga punya Alpha juga, ini jatuhnya untuk kontes objektif bakal lebih kuat. Dan Harit juga di area gold lane, jadi ingin memenangkan match up di hampir 3 lane yang berbeda. Apalagi pressure-nya nggak lepas nih dari Skylar. Dia bahkan buka Zaman Force dan range-nya udah ready di sana untuk lakuin zone out. Oke, sepertinya cukup terkepung. Tinggal bagaimana nanti pemain RRQ Hoshi akankah mau melanjutkan atau tidak. Masih cukup aman lagi, nggak mau terlalu overcommit pastinya. Walaupun tadi ada beberapa resource yang ke-trigger juga ya dari Zaman Force-nya. Dan sambil menunggu untuk nantinya mungkin bakal ada skirmish lagi. Bergerak ke arah bawah ternyata 3-man move yang dilakukan oleh RRQ Hoshi ini aktif banget. Ya ini dia, ciri khas dari RRQ Hoshi bergerak dari triangle mid lane-nya. Mereka akan selalu berjalan seperti ini untuk menguasai area river. 3-man move, dia bener-bener gak lepas sama sekali. Sehingga membuat alter ego kayaknya harus lebih berhati-hati dalam melakukan rotasi, apalagi untuk Hais-nya yang benar-benar tertekan di sana. Oke. Rondo. Tertrigger lah sudah satu flicker yang dimiliki oleh Roundel. Cukup adem ayem kayaknya match ini. Iya, info mid NF. Nah, bentar lagi. Soalnya mau setup juga ke arah turtle-nya. Ntar kalau ngelihat gameplay kayak gini aku mengingatkan terhadap SRG, Prof. Dari rivernya mereka kuasain banget. Mereka berjalan dengan 3-man move terus ya, jadi bener-bener gak mau kalah di area river. Tapi untuk sekarang 4-man move sama-sama dijawab sama alter ego. Oke, tapi sekarang pergerakan dari Nino mencoba untuk bisa mendorong langsung ke arah beberapa player tadi dan turtle-nya pun kembali masuk ke dalam pitnya. Yap, masih ditarik ulur dulu tapi Idok akan mencari momen. Yap, coba lihat Ninonya menjadi orang terdepan, tapi sekarang udah ada pergerakan dimiliki oleh Nal. Akankah dia balik lagi kepada berbeda di mana first blood-nya kembali menjadi milik dari alter ego, tapi turtle-nya diamankan oleh RRQ Hoshi. Malahan mereka mendapatkan 2 poin kill tambahan dan sekarang 3 player hilang. Oh, thanks to Diren berhasil untuk bisa mengejar ke arah Nile. Walaupun dirinya tumbang tapi pertukaran yang dia dapatkan mahal. Oke, waktunya untuk Roundel merasakan akibatnya. Roundel pun lejap, Hais pun hilang. Wah, ini namanya bukan Roundel, rontok nih sekarang ya. Wah, apalagi tadi Hais-nya datang ya, dia coba untuk buka Blazing Duet, tapi ternyata langsung di Spear of Alpha dan Hais-nya harus terpicu. Dari segi Purify-nya plus, Battle Mirror Rematch-nya juga hilang. Oke, Spiro apanya tadi? Mengakibatkan orange buff kali ini menjadi milik dari Sutsujin tepat di depan dari Nile. Ini Sutsujin bener-bener gak sayang sama Spear of Alpha-nya. Dia tahu kalau cooldown dari Alpha ultimate-nya cuma 12 detikan, jadi dia spam terus ultimate-nya. Dan sekarang udah melihat adanya 2 gap level antara kedua belah jungler. Ini akan semakin sulit lagi apalagi dengan adanya di arah top lane Dairon. Oke, ada pergerakan yang dimiliki oleh Darna juga. Dari Rondo sementara Nino juga ada di area tersebut guna untuk bisa mendapatkan karena Dairon dan Dairon pun tumbang. Ya ini tugasnya kayaknya berkorban ya kayak Yap. Dairon dimancing dan juga memakan beberapa resource yang dimiliki. Sementara di arah bawah nih Skylar-nya free banget. Ya, tapi cukup berbeda sih sama beberapa tim yang contohnya mungkin di XP Lane tuh jadi tumbal ya. Oke. Dairon ini nanti di late game bakal punya damage soalnya. Berbeda dengan beberapa mungkin pemilihan EXP kayak misalkan Barat atau mungkin contohnya kayak Xborg. Jadi ya dengan nanti di late game
tentu Dairon akan semakin lebih kuat juga. Oke, dan kembali pasif. Wehehe. Makin, dan ada yang iri, ini mah fix pasti Bener, masih. makin iri orang ngeliat lu. Lu minggu kemarin ada, sekarang ada lagi lu ya. Iya. Apalagi kan dia punya dendam nih, tuh kan, makanya seneng banget nih dia. Kalian pengen ya layar 2-0. Nah, kalian bisa kunjungi juga channel official Restreamer Rempel ID nih. Play! Nah, kaget kan lu, kaget. Langsung jaga sikap. Iri, jaga sikap. Iya. Udah kunjungin aja lah, udah itu tempat Sweden ya. Jadi sekarang di area Dark Turtle akan seperti apa lagi pertempuran ya, karena untuk sekarang Ninoy langsung dibanting begitu saja. Namun di tempat yang berbeda, Minotaurnya mengeluarkan biduan Fury dan mereka melawan sebuah tim media tersebut. Tapi dengan adanya Netherrealm dan itu menyelamatkan semuanya hingga membalikan keadaan dan membuat pemain dari Alter Ego. Udah ada 2 player langsung lenyap seketika Roundel diusir pulang. Yap, flicker di trigger, Turtle didapatkan dan bahkan orange buff kali ini dan Rins. Wow, di tempat yang lain Ais. Dengan satu blazing duetnya, bisakah dirinya bertahan tapi Dal? What? Sun Sujin berhasil untuk bisa 1 versus 2 dan bahkan membawa pulang oleh-oleh yang sangat-sangat mahal yaitu Nile yang hilang. Ini War Axe ditambah lagi dengan adanya satu buah Brute Force, tapi pressure-nya nggak berhenti. RRQ benar-benar ingin menekan Alter Ego hingga perbedaan goldnya sekarang lihat 7.300. Benar-benar pressure yang tiada hentinya. Purple buff diambil, Nile ditumbangkan dan Sutsujin dengan alfanya makin sulit untuk dikalahkan karena memang perbedaan level berbicara 13-9. Wow, dan bahkan turret satu pun dari RRQ Hoshi masih belum tersentuh. Belum ada jawaban Buset, untuk Alter Ego dan ini dia. Audience prediction yang memang 89% ke arah RRQ Hoshi. Tapi dengan gameplay kayak gini yang dibawakan, ini masih jadi make sense. Ya wajar. Cukup Iya. meyakinkan juga dengan draftnya sih. Apalagi pemilihan Alpha ini yang sangat stabil. Kita tahu sendiri bagaimana power dia dalam kurun waktu yang mungkin di early sampai mid game itu benar-benar strong banget. Apalagi sekarang Sutsujin gak cuma punya Brute Force tapi dia punya Queen Swings juga. Semakin sulit untuk Nile dan juga Heist mendeliver damage ke arah dari Sutsujin. Bahkan Conceal. hampir level 15. Dan Nidok sekarang emang Vendernya connect tadi ke arah satu player. Akankah ini membuahkan hasil begitu optimal? Tapi masih ada Shadow Kill tadi dikeluarkan pula. Dan sekarang pertempurannya tepat terjadi di depan area defense yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Hingga membuat 2 player dari Alter Ego berlangsung dan Rodel langsung menyusul begitu saja. Misalkan Awan dan juga Ais akan seperti apa lagi ceritanya? Karena hanya mereka berdua lah yang bisa nge-defense untuk kali ini. Oke, pasif-pasif dari base turret kali ini udah mulai di-trigger. Ternyata Council Play dan juga Shadow Kill. Bentar, 857. 857 bro. 857 tadi Sutsujin mendapatkan level Level 15. Enggak dengan Nolan tapi dengan Alpha. Dan ini menjadi yang tercepat. Kemarin Harusnya 9-19. ini 8 menit. Hai. Sutsujin pulang dari King Empire ternyata masuk ke ranah Kingdom dan ternyata malah menjadi salah satu jungler yang mendapatkan spotlight yang luar biasa. Sangat stabil sekali dengan alfanya dan tercepat untuk saat ini seharusnya untuk mendapatkan level 15. Wah, Yap, apakah Sutsujin become king of the king? Jadi King Ujin gak sih? Wah, bisa jadi. Bisa jadi Karena King Ujin. ya ini, gelar itu kita sematkan gitu Iya. loh. Dengan luar biasanya juga. Memang tidak lepas dari king-kingan nih. Iya, King emang. Empire ke King of the Kings. Ah, Nah kan. memang kalau sulung kayak gitu dia. Wah, tapi udah ada expert glove juga nih. Next item harusnya bakal ke Winter Crown. Oke. Biar nanti ketika dia Spear of Alpha menunggu Rins itu bisa ada waktu sedikit. 2 detik spare time agar dalam keadaan frozen dia masih bisa di cover dengan adanya Netherrealm. Iya. Plus tadi di menitan 8 juga ya Prof ya. Satu best star yang ada di bagian bawah itu juga berhasil dihancurkan loh. Yep. Oke, tapi ini bakal nunggu juga sih. Lordnya berjalan di arah bawah, 12.000. selagi wave tengah bakal coba untuk dikawal juga perlahan. Oke. Oke, akan seperti apa lagi hasilnya di mana sekarang Sutsujin bergerak ke bagian bawah. Dairon mencari celah, siapa yang akan langsung dibanting di bagian atas. Nile masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena satu wave. Tapi Lordnya dan pertempuran kembali terpecah di dalam area tersebut. Netherrealm belum bisa dikeluarkan sejauh ini tapi barusan sudah bisa dikeluarkan. Dan base-nya terbuka dengan itu bebasnya hingga membuat pemain-pemain milik Alter Ego. Mereka diusir, mereka hanya bisa melihat dan mereka benar-benar dihancurkan. Dan ini dia sang raja dari segala raja. RRQ Hoshi dan Sun Sujin menjadi pemegang rekor level maksimum level 15 di menit yang ke-8. Memecahkan rekor dari Nile sendiri. Wow. Game apa ini? Wow. Wey. 8 menit 57 detik. Yap. Makanya dari tadi aku perhatiin ini. Sutsujin emang gak langsung untuk punish bottom lane turretnya. Dia memiliki purple buff. Dia memilih item defense.
Dan ditambah lagi dengan pemilihan dari Queen Swings yang membuat Hayabusa dan Denial gak akan mampu mendeliver damage secara maksimal. Momentum akhirnya, Setsujin target ke Nino dan ternyata Idok. Matanya ada di Owen. Dia nge-stop Owen. Dia tidak ingin membiarkan Owen menggunakan minion Fury-nya dan endgame. Di menit 10.35. Wow. RRQ Hoshi benar-benar rebuild. Benar-benar menunjukkan bahwa bibit muda, talenta muda di tangan dari Cascute dan NMM benar-benar menjadi sosok yang mengerikan. One-sided game. 5-man move, 3-man move, 4-man move, apapun itu. Semuanya dilakukan oleh King of the Kings. Ini Wow. ini game pertama hancur lebur berkeping-keping alter ego ya. Buyar. Buyar. Ah. Mau gimana? Wah, Susah banget. apa yang terjadi? Apa itu game pertama? 10 menit aja. Pusing liatnya bro. Dari draftnya